Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah burung pembawa maut. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya kok burung pembawa maut. Nah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari menjelang maghrib, saat aku hampir selesai memungut singkong hasil panen di kebunku, suara burung nyaring terdengar membuatku jadi merinding. Burung yang biasa disebut burung pembawa maut oleh masyarakat di sini. Bukan tanpa alasan para warga menyebutnya si pembawa maut, karena setiap burung itu berbunyi pasti akan disusul dengan sebuah berita kematian. Sebuah perkampungan yang masih sangat kental dengan segala mitos dan hal mistis, inilah tempat tinggalku. "Mas, burung itu," ucap Mira istriku. Raut wajahnya berubah menjadi tegang. Tangannya tergesa memungut singkong-singkong yang kami cabut, lalu memasukkannya dengan asal ke dalam karung. "Shh," aku menempelkan jari telunjukku ke bibirku sebagai kode agar Mira tidak lagi banyak bicara. "Kita pulang saja, sisanya lanjutkan besok saja," ajakku. Mira kemudian mengangguk. 2 karung singkong aku naikkan ke atas gerobak. "Kamu ikut naik saja, Dek," Mira menggeleng. "Aku ikut dorong saja, Mas, biar cepat sampai." Akhirnya aku bergegas mengalungkan ban bekas yang ada di bagian depan gerobak, menggenggam erat kedua pegangannya, dan langsung menarik gerobak itu. Melewati kebun yang luas milik warga setempat, jalan setapak yang sulit dilalui karena tidak ada penerangan. Suara burung itu terdengar kembali, yaitu suaranya wak, 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 seperti itu. Dan suara itu terdengar lagi dari kejauhan, membuat suasana menjadi semakin seram. Suara azan maghrib berkumandang. Dari kejauhan sudah nampak lampu musola yang berada di ujung kampung, pertanda kami akan segera memasuki perkampungan. "Baru pulang, Mas Santo?" tanya Pak Aman yang sepertinya sudah bersiap untuk sholat di musola. "Nah iya ini Pak, berangkatnya kesorean tadi," aku menjawab sembari menghentikan langkah. "Kami permisi dulu ya Pak," sambungku. Aku dan juga Mira bergegas melanjutkan langkah kami. "Hei, jangan main air." Aku menoleh dan melihat Pak Aman yang sepertinya tengah memarahi segerombolan anak yang bermain di tempat wudhu. Kebiasaan anak-anak sangat senang bermain ciprat-cipratan air saat wudhu itu. Bahkan Pak Aman pun sendiri juga sering kena marah bapaknya karena sering bermain air di musola. Pak Aman adalah salah satu pengurus musola. Memang sudah tugasnya mengurus siapapun yang dianggap membuat gaduh, bahkan anaknya sendiri. Tidak terasa aku dan juga Mira telah sampai di rumah sederhana kami. "Mas, aku mandi dulu ya," pamit Mira saat aku masih menurunkan karung singkong dari gerobak. "Iya, jangan lupa teh panas buat Mas ya." Sembari menunggu teh pesananku, aku kemudian meneguk sisa air dalam botol yang aku bawa ke kebun tadi untuk sedikit mengurangi rasa hausku. Tiupan angin berhembus dengan kencang menerpa wajah dan membuat sekujur tubuhku mendadak terasa dingin. Aku bergidik-ngeri mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba hinggap, melanjutkan aktivitasku memilah singkong-singkong yang baru saja aku panen. Untuk singkong yang berukuran besar, biasanya akan aku jual ke pengrajin keripik yang ada di dekat rumahku. Sementara singkong-singkong yang berukuran kecil akan kami manfaatkan sendiri. Biasanya aku dan juga Mira akan merebusnya dan mengonsumsinya sebagai pengganti nasi. "Ini Mas tehnya." Mira keluar dengan membawa segelas besar teh yang masih mengepul dengan panas. Ya, Mira meletakkan gelas teh di resbang,
Kemudian lalu dia duduk di sebelahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka, telah meninggal dunia, nama Dion bin Aman. Pengumuman dari pengeras suara musola membuat aku dan Mira saling pandang, mencerna siapa orang yang namanya disebutkan tadi. Innalillahi, anaknya Pak Aman, Mas? Tanya Mira dengan raut tidak percaya. Bukan hanya Mira, aku pun sama terkejutnya. Bukankah tadi anak Pak Aman ada di musola? Entah kebetulan atau memang benar, tetapi setiap burung itu berbunyi akan selalu disusul sebuah berita kematian. Mira duduk di tepi ranjang saat aku selesai menunaikan 3 rakaat wajibku. Dek, kamu di rumah saja ya, biar Mas yang ke rumah Pak Aman, ucapku sembari melipat sajadah dan menyimpannya di meja kecil dekat jendela kamar. Tapi Mas, Mira menggantung ucapannya. Dan kenapa? Aku takut di rumah sendirian. Tapi mungkin kita akan pulang menjelang subuh, bagaimana? Sejenak Mira nampak khawatir dan juga berpikir, sampai akhirnya ia mengangguk. Tapi kalau nanti kamu ngantuk, Mas anterin pulang ya. Lagi Mira mengangguk. Akhirnya kami memutuskan segera berangkat ke rumah duka. Istri Pak Aman bekerja di luar kota dan sepertinya itu yang menjadi sebab jenazah anaknya tidak langsung dimakamkan. Menurut pengumuman dari pengarah suara musola, jenazah akan dikebumikan esok hari. Sepanjang jalan, hawa dingin membuat suasana terasa mencekam. Semua pintu rumah warga tertutup rapat, seperti tidak ada tanda kehidupan di kampung ini. Mas, kok sepi banget ya? Tanya Mira. Ah iya dek, mungkin semuanya sudah ada di rumah Pak Aman. Mira mengetatkan pelukannya pada lenganku. Kenapa dek? Tanyaku heran. Mira seperti orang yang ketakutan. Tangannya mencengkeram kuat lenganku dengan wajah yang ia sembunyikan di balik bahuku. Kalau jalannya begitu, nanti kita bisa kesandung. Mira bergeming, napasnya tersengal-sengal seiring langkah yang ia percepat. Aku sedikit kesal karena aku seperti terseret oleh Mira. Mira tetap diam, ia tidak menjawab pertanyaanku. Dan kemudian jantungku seperti hendak melompat dari tempatnya saat mendengar suara si pembawa maut itu. Kaget dan juga takut. Tentu saja, jalan yang sepi dan gelap gulita karena sedikitnya penerangan ditambah dengan datangnya suara yang paling ditakuti oleh warga sekampung. Tidak terkecuali aku dan juga Mira, aku tidak bisa menatap wajah Mira karena sepanjang jalan ia menundukkan kepalanya. Jarak yang kami tempuh terasa sangat-sangat lama. Padahal rumahku dan rumah Pak Aman tidak begitu jauh. Hingga akhirnya kami sampai di pelataran rumah Pak Aman. Tidak begitu ramai, hanya beberapa orang laki-laki yang berkerumun duduk di kursi kayu panjang yang berada di halaman rumah. Selesai menyalami semua tetangga yang ada di luar rumah Pak Aman, aku mengajak istriku masuk ke dalam. Wajah-wajah sembab menyambut kedatangan kami. Pak Aman nampak terduduk di pojok ruangan. Isaknya tidak terdengar, namun mulutnya terus saja meracau menyebut-nyebut nama anaknya. Di dekat pembaringan jenazah ada Mbak Ayu, adik ipar Pak Aman. Bahu Mbak Ayu nampak naik turun begitu jelas ada tangis tertahan di sana. Sesekali Mbak Ayu membenarkan api pada lentera yang ada di meja. Lentera sederhana yang dibuat sendiri dengan minyak goreng berwadah piring dan kapas yang dipilin sebagai sumbu. Tidak lupa sebuah uang logam yang digunakan untuk menindih ujung kapas agar tidak tenggelam ke dalam minyaknya. Lentera harus terus dijaga agar tetap menyala hingga fajar tiba. Dan klak, setelah menyalami tuan rumah dan menyampaikan duka cita kami atas meninggalnya anak Pak Aman, aku dan juga Mira hendak duduk pada kala itu dikagetkan dengan padamnya lampu. Suara khas box listrik yang anjlok terdengar bersamaan dengan lampu rumah Pak Aman yang padam. Gelap menyisakan cahaya lentera di meja dekat pembaringan jenazah itu. Wah, tidak bisa ini, seru seseorang di luar yang mencoba agar listrik kembali menyala.
Mira semakin erat memeluk tanganku. "Coba ganti sekeringnya," saran seseorang. Dan kemudian terdengar lagi suara burung itu lagi. Semua orang terdiam, tidak ada lagi yang berani bersuara. Aku merasakan tubuh Mira menggigil ketakutan. Tidak lama, seseorang masuk dengan senter, seakan mencari sesuatu. Senter yang ia bawa diarahkan ke sisi dinding. "Nah itu," ucapnya entah kepada siapa, sebuah kotak hitam kecil dengan benda bulat putih di tengahnya. Laki-laki itu mendekat, diputarnya benda berwarna putih itu, mencopotnya lalu mengganti dengan yang baru. Gegas beliau keluar dan tidak lama lampu pun kembali menyala. Lega rasanya karena ruangan ini kembali terang. Tubuh Mira berangsur normal, tidak lagi gemetar. Tiba-tiba tiupan angin yang cukup kencang menyeruak masuk ke dalam ruangan. Suara burung itu kembali terdengar, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Pertama mencekam seiring dengan padamnya lampu dan lentera secara bersamaan. Dalam gelap aku tersentak kaget. Kurasakan tubuh Mira ambruk di pangkuanku. Tanganku coba meraba meraih tubuh Mira. "Dek," panggilku. Hanya rebut Mira yang teraba oleh tanganku, sampai akhirnya aku menyentuh wajah Mira. "Dek," panggilku lagi. Mira tidak menyahut. Ku tahu pasti Mira kini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Panik tentu saja, namun aku masih sadar dengan tempat di mana kini aku berada. Rasanya tidak mungkin jika aku harus berteriak. Aku terus menepuk-nepuk pipi yang ada di pangkuanku, berusaha menyadarkannya. Yang aku tahu, Mira memang sangat takut gelap pada kala itu. Meski biasanya tidak sampai pingsan. Semoga saja lampu segera menyala dan Mira lekas sadarkan diri. Alhamdulillah. Semua orang serentak mengucap syukur saat lampu berhasil dinyalakan. Begitupun aku, sembari mendongakkan kepala menatap bolam kecil yang kini kembali bercahaya. Astagfirullah, Mira kenapa pingsan? Seru seseorang yang baru saja masuk. Spontan ku alihkan pandangan ke arah pahaku. Dek, dek. Aku beringsut mendekati Mira yang kini tersungkur di lantai. Terkejut dan juga panik, bagaimana bisa Mira jatuh bukan ke arahku. Lalu siapa yang tadi berada di pangkuanku? "Dek," panggilku keras. Ku kuncangkan bahunya, berharap Mira segera sadar. Akhirnya setelah mendapat bantuan dari beberapa orang yang coba menyadarkan Mira, dengan mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Mira, kini Mira mulai tersadar, matanya nampak mengerjap. "Dek," panggilku dengan lirih. "Bawa pulang saja mas, takut ada apa-apa," ucap seseorang. Akhirnya aku menyetujui saran dari salah satu pelayan tersebut untuk segera membawa Mira pulang ke rumah. Dengan diantar beberapa orang, akhirnya aku dan juga Mira telah sampai di rumah. Kupapa Mira masuk ke dalam kamar, lalu memintanya berbaring. "Mas, ambilkan minum dulu ya dek." Saat aku hendak beranjak, tangan Mira mencekal lenganku. Dengan wajah sendu, Mira menggeleng seakan memintaku untuk tidak meninggalkannya. Akhirnya aku putuskan untuk kembali duduk di sisi Mira. "Adik kenapa?" tanyaku. "Takut mas," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Takut apa? Apa adik lihat sesuatu?" Sejenak Mira terdiam seakan ada yang ia pikirkan. "Dek," panggilku. Mira seperti tengah melamun, bahkan saat tanganku mengusap pelan lengannya, ia sedikit berjingkat. "Aku takut mas, aku lihat banyak bayangan hitam terbang di atas rumah-rumah warga." Aku berusaha mencerna ucapan Mira. Bayangan hitam berterbangan di langit kampung. Pertanda apa ini? Aku bergidik ngeri, tidak sanggup untuk membayangkan hal buruk apa yang akan menimpa warga kampung ini. "Mas," Mira menjerit sembari membaur ke pelukanku. Tubuhnya bergetar ketakutan. Bukan hanya Mira, aku sendiri merasa nyaliku menjadi ciut saat mendengar si burung pembawa maut itu bersuara lagi. Cukup lama aku dan juga Mira berpelukan, berusaha meredam rasa takut kami, sampai akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat. Kokok ayam jago membuatku terjaga.
Sudah hampir subuh rupanya, gumamku saat melihat jam tua yang ada di dinding. Dek, bangun. Jam berapa, Mas? Mau subuh, Dek. Mira mengangguk sebelum akhirnya beranjak dan keluar dari kamar. Tidak lama terdengar gemericik air. Aku memutuskan untuk ikut keluar kamar. Kulangkahkan kaki menuju dapur membuat teh panas sembari menunggu Mira yang sepertinya tengah mandi. Hari ini aku dan juga Mira memutuskan untuk sholat subuh di rumah saja. Saat kami telah selesai menunaikan sholat subuh, sebuah suara dari pengeras suara musola kembali terdengar. Mungkin pengumuman meninggalnya anak Pak Aman, Mas, tutur Mira yang sepertinya paham dengan kebingunganku. Biasanya memang seperti itu. Jika ada orang yang meninggal dan harus diinapkan akan disiarkan ulang berita dukanya. Namun tidak lama, jantungku terasa berhenti mendengar nama yang disebutkan dalam pengumuman berita duka cita itu. Innalillahi, ucapku dan juga Mira bersamaan setelah cukup lama kami hanya diam saling pandang. Aku dan juga Mira memutuskan untuk keluar rumah, memastikan bahwa mungkin saja kami sudah salah dengar. Di teras rumah, kuedarkan pandangan ke arah rumah tetangga dan juga jalan, berharap melihat siapa saja yang melintas, untuk bertanya kebenaran pengumuman berita kematian yang baru saja terdengar dari alat pengeras suara musola. Pak Harjo, panggilku pada tetangga sebelah rumah. Pak Harjo yang sepertinya baru tiba urung memasuki rumahnya saat mendengar panggilanku. Sejenak nampak menoleh ke kanan dan ke kiri hingga beliau menatap ke arahku. Pak Harjo beranjak menghampiriku, begitu juga denganku. Dengan langkah lebar, aku berjalan ke arah Pak Harjo. Hingga akhirnya, aku dan juga Pak Harjo bertemu di pinggir jalan. Jalan kecil antara rumahku dan rumah Pak Harjo. Maaf Pak, apa benar ada yang meninggal lagi? Tanyaku dengan yang masih ragu untuk menyebut nama almarhum. Iya Mas, Pak Aman yang meninggal. Gak nyangka kok bisa secepat ini dia menyusul anaknya. Lututku terasa lemas mendengar berita yang disampaikan Pak Harjo. Pantesan semalam burung itu berbunyi terus, sambung Pak Harjo. Tanpa diminta, Pak Harjo menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Pak Aman. Dion, anak Pak Aman, meninggal tersetrum listrik di musola sewaktu bermain air. Sementara Pak Aman yang pertama kali mengetahui Pak Aman telah tiada adalah istrinya. Istri Pak Aman baru kembali dari tempatnya bekerja, tiba di rumah sekitar pukul 3 dini hari. Saat hendak membangunkan Pak Aman yang disangkanya tengah tertidur dengan posisi duduk, namun ternyata Pak Aman telah tiada. Tentu saja meninggalnya Pak Aman mengejutkan semua orang, tidak terkecuali aku yang baru saja mendengar ceritanya dari Pak Harjo. Jadi, kapan pemakamannya Pak? Tanyaku saat Pak Harjo telah selesai bercerita. Berbarengan dengan anaknya. Ini saya hanya pulang sebentar mau mandi terus nanti langsung ke sana lagi. Nanti saya ikut bareng ya Pak. Baik Mas. Setelah selesai berbincang dan janjian untuk melayat bersama, aku dan juga Pak Harjo memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Mira bertanya berita yang ku dapat dari Pak Harjo. Saat mendengar ceritaku, Mira sama terkejutnya denganku. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya aku melihat Pak Harjo keluar dari rumahnya. Seperti aku, Pak Harjo membawa cangkul dan parang. Pak Harjo menghampiriku yang kini sudah berdiri di pinggir jalan. Tidak ingin membuang waktu, kami bergegas pergi ke pemakaman umum. Sementara Mira memutuskan untuk melayat ke rumah duka. Aku dan juga Mira berpisah di persimpangan jalan, karena rumah Pak Aman dan tempat pemakaman berlainan arah. Saat tiba di pemakaman ternyata sudah ramai sekali warga lain. Pelayat yang didominasi kaum lelaki telah siap dengan cangkul dan parang di tangannya. Beberapa bergotong royong menggali liang kubur dan beberapa lagi memotong batang bambu. Sementara aku dan juga Pak Harjo yang datang paling akhir mendapat tugas memetik dan juga mengumpulkan daun pisang.
Semua dilakukan dengan gotong royong. Dalam satu waktu kami harus menyiapkan pemakaman untuk 2 orang sekaligus. Tadi pagi Pak Supu pada dengar burung itu berbunyi lagi nggak? Tanya seorang pelayat yang ada di dekatku. Padahal Pak Aman diketahui meninggal sekitar pukul 3 ya? Iya kan Pak Harjo? Sambungnya lagi sembari bertanya dan menatap Pak Harjo. Pak Harjo menjawab dengan anggukan. Jangan-jangan pertanda akan ada orang yang meninggal lagi di kampung kita ini, ocehnya lagi. Astagfirullah, ucap kami serempak. Jangan begitu Mas, kita tidak boleh berburuk sangka apalagi mendahului takdir, ucapku kepada pelayat yang usianya tidak jauh beda denganku itu. Betul itu Mas, seseorang yang lain membenarkan ucapanku. Sudah, kita selesaikan saja tugas kita, jangan kebanyakan ngobrol. Semua mengangguk, lalu kemudian melanjutkan pekerjaan masing-masing seperti saran dari Pak Harjo. Saat semua orang sudah sibuk dengan tugas masing-masing, aku mencoba mendekat ke arah Pak Harjo. Pak, sahabatku hendak memulai obrolan, ragu tapi tidak ada pilihan lain. Aku ingin mencari tahu pertanda apakah yang dilihat oleh Mira tadi malam. Pak Harjo adalah salah satu warga asli kampung sini dan termasuk sesepuh di sini. Aku yakin Pak Harjo tahu seluk-beluk kampung ini, meski aku dan juga Mira juga asli kampung ini. Namun kami tidak begitu paham dengan seluk-beluk kampung di sini. Selain karena kami termasuk golongan muda, kami juga segan bertanya kepada orang tua, bahkan tanpa alasan. Setiap kali kami bertanya selalu mendapatkan jawaban pamali kalau diceritakan. Menurut orang tuaku dulu, jika diceritakan maka warga kampung ini akan mendapat bala. Iya Mas Anto. Begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Apa Mas? Sepertinya penting sekali. Aku sedikit lebih mendekat agar suaraku yang setengah berbisik bisa terdengar oleh Pak Harjo. Tadi malam istri saya bercerita. Aku memberi jeda pada kalimatku. Dahi Pak Harjo nampak sedikit mengernyit seperti keheranan. Mira bercerita kalau dia melihat banyak sekali bayangan hitam Pak, berterbangan di langit kampung kita ini. Saat itu juga burung itu bersuara. Sedetik kemudian, aku memperhatikan wajah Pak Harjo yang berupa pias. Bapak-bapak, mohon untuk segera diselesaikan tugas masing-masing. Jenazah akan segera diberangkatkan dari rumah duka. Sebuah suara dari tengah tempat pemakaman mengagetkan aku dan juga Pak Harjo. Mas, baiknya kita jangan bahas itu lagi. Sekarang kita bawa daun-daun pisang ini ke sana. Kita sambut kedatangan jenazah. Pak Harjo beranjak pergi tanpa menoleh ke arahku lagi. Saat hendak melangkahkan kaki, sebuah kelebat menarik perhatianku. Kutajamkan penglihatanku, seekor burung berwarna hitam legam dengan sedikit bulu merah di lehernya. Burung apa itu ya, batinku? Kutajamkan penglihatanku ke arah dahan, di mana burung itu bertengger. Burung itu nampak tenang, menatap tajam ke arah kerumunan orang yang tengah mengelilingi liang kubur. Mas, sini. Aku tersentak dan seketika menoleh ke arah sumber suara. Pak Harjo melambaikan tangan ke arahku, seakan memintaku untuk berkumpul dengan yang lainnya. Sebelum beranjak, sejenak aku kembali mendongakkan kepala untuk memeriksa keberadaan burung misterius itu. Kemana burung itu ya? Tanyaku dalam hati. Burung itu sudah tidak ada lagi di tempat semula, entah pergi kemana. Akhirnya aku memutuskan untuk bergabung bersama dengan yang lain. Tidak lama berselang, iringan yang membawa 2 keranda sudah nampak di kejauhan. Kami bersiap untuk menyambut dan menyelesaikan prosesi pemakaman almarhum Pak Aman dan juga anaknya. Semua berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala sedikit pun. Setelah semuanya selesai, para pelayat membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Saat keluar dari area pemakaman, aku menyapukan pandangan ke segala sudut, mencari keberadaan istriku, yaitu Mira. Nihil tidak ada aku menemukannya. Sepertinya Mira tidak ikut ke pemakaman, batinku. Akhirnya, aku putuskan untuk segera kembali ke rumah. Aku berjalan bersama beberapa warga yang lain. Namun, aku tidak menemukan Pak Harjo.
Sepertinya beliau sudah pulang lebih dulu. Di sepanjang perjalanan banyak yang membicarakan perihal burung misterius tersebut. Kebanyakan dari mereka sama sepertiku yang tidak tahu banyak tentang kejadian mistis yang sering menimpa warga kampung kami. Entah mengapa, setiap burung itu bersuara selalu diikuti dengan berita kematian seseorang. Katanya jika ingin selamat dari tulah burung itu, siapa saja yang didekati burung itu harus pergi sejauh mungkin dari kampung ini. Aku terpaku mendengar penuturan salah seorang warga. Maksudnya gimana mas? Tanyaku penasaran. Maksudnya, kalau kita melihat atau mendengar burung itu ada di dekat kita, kita harus segera meninggalkan kampung ini. Kalau tidak, jawabnya. Kalau tidak kenapa mas? Tanya seorang yang lain. Beberapa pasang mata tertuju pada Mas Bima, si empunya cerita. Kalau tidak orang itu akan meninggal. Mas Bima melanjutkan ceritanya. Tapi mas, bukannya tidak ada yang tahu pasti seperti apa rupa burung itu? Tanyaku semakin penasaran. Seperti aku, begitu juga yang lain menatap Mas Bima dengan antusias. Cerita yang sebenarnya tabu untuk kami obrolkan, namun begitu memancing rasa penasaran kami semua. Entah bagaimana kebenaran cerita yang dibawa oleh Mas Bima. Sejauh apapun pergi, tidak ada yang mampu melarikan diri dari ajal. Sebuah suara mengagetkan kami. Kami semua menoleh ke sumber suara. Pak De, gumam Mas Bima. Pak Harjo, saya kira sudah pulang duluan pak, ucapku. Belum mas, Bima dan semuanya. Sebaiknya kita jangan membicarakan soal ini lagi. Pak Harjo berbicara tanpa menghentikan langkahnya. Saat aku perhatikan Pak Harjo nampak berjalan pincang. Kakinya kenapa pak? Tanyaku dan aku merasa penasaran karena seingatku saat berangkat tadi kaki Pak Harjo nampak baik-baik saja. Oh ini mas, ini hanya kecucuk bogol kayu mas. Pak Harjo menundukkan telapak kakinya. Nampak serpihan kayu masih menancap di kaki, tidak besar, hanya seukuran lidi. Harus segera dibersihkan itu Pak De. Mas Bima berjongkok dan hendak meraih kaki Pak Harjo. Di rumah saja, ucap Pak Harjo seketika menghentikan gerakan Mas Bima. Akhirnya kami semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Dan suara burung itu terdengar lagi. Astagfirullah, seru kami semua sembari mendongak mencari sumber suara. Burung itu berbunyi lagi, tentu saja membuat nyali kami seketika menjadi ciut. Beberapa orang langsung berlari, dan kini hanya ada aku, Mas Bima dan Mbak Harjo. Meski kami juga kian mempercepat langkah kami, tidak ada yang bersuara hingga kami sampai ke rumah. Saya duluan ya pak, assalamualaikum. Pamitku saat hendak memasuki pekarangan rumah. Setibanya di teras, berulang kali aku mengucapkan salam namun tidak ada jawaban. Kemudian derit pintu terdengar saat aku mencoba menarik gagang pintu. Tidak dikunci, berarti Mira sudah pulang. Aku membatin sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Kulangkahkan kaki ke setiap ruangan yang ada, ruang tamu, ruang tengah, dan kamar. Semuanya nihil. Kemana Mira? Gumamku. Saat hendak keluar dari kamar, mataku menangkap sesuatu. Seperti sepasang kaki yang terbujur di sudut kamar itu. Sayang, aku tidak bisa melihat siapa pemilik kaki tersebut karena terhalang lemari. Jantungku terpacu. Saat mencoba mendekatinya dengan langkah pelan, aku semakin mendekat. Astaga, aku sangat terkejut mendapati Mira terduduk di pojokan kamar, tepatnya di celah antara lemari dan dinding. Dengan kedua tangan yang menangkup di wajahnya, Mira seperti orang yang tengah ketakutan. Dek, kamu kenapa? Tanyaku. Aku mencoba meraih pundak Mira dan mengajaknya keluar dari tempatnya bersembunyi. Mira tergugu saat aku membantunya untuk berdiri. Perlahan ia menurunkan tangan dari wajahnya. Mas, seketika Mira memelukku sangat erat. Tubuh yang kini berada dalam pelukanku terasa gemetar. Kamu kenapa dek? Tanyaku lagi. Mira tetap bungkam, ia enggan menjawab pertanyaanku. Ya sudah, ayo duduk dulu, ajakku sembari mengurai pelukan kami. Aku menuntun Mira untuk duduk di ranjang. Dek, jangan bikin mas khawatir lah.
ucapku dengan cemas. Aku takut, Mas. Suara Mira terdengar bergetar. Takut kenapa? Burung itu. Perasaanku mendadak menjadi tidak enak. Berbagai pikiran buruk seketika menghampiriku. Burung itu tadi ada di sekitar rumah kita, Mas. Entah mengapa mulutku terasa keluh. Bahkan untuk menanggapi cerita Mira, aku terlalu sibuk dengan pikiranku. Aku mencoba memendam dan juga meredam rasa takut yang aku rasakan. Cukup lama kami hanya saling diam, sepertinya Mira juga tengah berusaha menetralkan rasa takutnya. Kemudian sebuah suara ketukan di pintu mengalihkan perhatian kami. Biar Mas yang buka, Dek, ucapku sembari melangkah keluar kamar. Assalamualaikum, terdengar ulukan salam dari balik pintu. Waalaikumsalam, jawabku sembari menarik gagang pintu. Maaf Mas, apa Mas Anto punya obat merah? Tanya Mas Bima setelah pintu kubuka. Oh iya ada Mas, boleh saya minta Mas? Sebentar saya ambilkan yuk. Aku bergegas kembali masuk ke kamar mengambil obat merah. Siapa yang datang Mas? Tanya Mira. Mas Bima, Dek, mau minta obat merah. Tanpa aku minta, Mira ikut membantuku mencari obat merah. Ini Mas, ucap Mira sembari mengulurkan sebuah botol kecil berwarna kuning. Terima kasih Dek. Setelah menemukan obat merah yang diminta Mas Bima, aku pun bergegas kembali ke depan. Ini Mas. Mas Bima menerima dan hendak langsung pergi setelah mengucapkan terima kasih. Mas, bagaimana kondisi Pak Harjo? Tanyaku. Mas Bima menghentikan langkahnya dan kembali menoleh ke arahku. Masih ada sedikit serpihan kayu yang belum bisa dicabut Mas, tapi lukanya tidak begitu parah kok, hanya sedikit bengkak, jelas Mas Bima. Semoga lekas sembuh ya Mas. Amin. Mas Bima pun beranjak meninggalkan rumahku. Mataku terus mengikutinya hingga ia sampai di depan rumah Pak Harjo. Mas, kecut Mira. Aku tersentak. Mas Bima, kenapa Mas? Kok nyari obat merah? Tanya Mira. Bukan Mas Bima yang terluka, Dek, tapi Pak Harjo, kakinya kecucuk bonggol kayu, terangku. Mulut Mira membentuk huruf O. Dan ya sudah yuk kita masuk, ajakku. Mira mengangguk dan kemudian berjalan mendahuluiku. Saat aku hendak masuk ke dalam, sebuah kelebat tertangkap oleh indera penglihatanku. Aku berbalik dan mencari apa yang baru saja kulihat. Di sebuah pohon di pinggir jalan antara rumahku dan rumah Pak Harjo, aku melihat sesuatu bertengger di sana. Aku berjalan pelan mendekat ke bawah pohon. Saat jarakku semakin dekat, aku bisa memastikan bahwa kelebat yang baru saja kulihat adalah seekor burung. Serak! Burung itu terbang menerobos rimbunnya dedaunan. Dan kemudian dia berbunyi lagi. Pak De, tolong Pak De, tolong. Sebuah jeritan dari rumah Pak Harjo bersautan dengan suara burung itu, si pembawa maut itu. Telingaku mendengar, namun entah mengapa badanku kaku seperti patung. Tidak bisa bergerak sama sekali pada kala itu. Ada apa di rumah Pak Harjo? Kenapa Mas Bima berteriak meminta tolong dan memanggil-manggil Pak Harjo, Pak D-nya? Entah mengapa tubuhku semakin terasa kaku. Mataku seakan tidak mampu berkedip menatap nyalang ke atas pohon. Walau kini mulai samar, tetapi telingaku masih bisa mendengar cerita dan suara burung yang saling bersaut-sautan. Ingin sekali rasanya untuk beranjak dan meninggalkan tempat ini. Namun sayang hal itu tidak bisa aku lakukan. Jangankan untuk berjalan atau berlari, karena untuk menggerakkan anggota tubuhku saja aku tidak bisa. Kabut hitam menggumpal di langit yang kini aku tatap. Semakin pekat, benar-benar gelap, hembusan angin menerpa wajahku, meninggalkan jejak dingin di setiap pori-pori. Suara burung itu terdengar lagi dan lagi. Kali ini suaranya begitu keras, memegahkan telinga, dan benar-benar aku menjadi takut. Suasana di sekelilingku terasa mencekam. Kepak sayap burung terdengar seakan ada burung yang terbang di atasku. Namun sayang aku tidak bisa melihat dengan jelas karena tempat ini terlalu gelap. Sampai pada akhirnya mataku menangkap sebuah cahaya kecil, seperti lampu senter kuper tajam penglihatanku
membuat cahaya kecil itu seakan membesar. Iya benar, itu sebuah senter yang menempel di dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Pandanganku tidak bisa beralih dari sebuah rumah tua dengan lampu senter di depannya. Kini aku bisa melihat di rumah itu ada seekor burung yang terbang ke sana kemari. Sesekali burung itu terbang lebih tinggi dan hinggap di atap rumah tersebut, atau hanya terbang berputar-putar di depan pintu. Burung itu pun bersuara lagi dan lagi. Iya, sepertinya burung itu adalah burung yang sama seperti yang kulihat di pemakaman hari ini. Burung yang selama ini ditakuti oleh warga kampung. Jantungku berdegup sangat kencang ketika menyadari burung itu terbang ke arahku. Wah, jeritku tanpa suara saat burung itu menyambar wajahku. Refleks aku menutup mataku rapat-rapat. Mas, jeritku sekuat tenaga saat aku merasakan sebuah tepukan di pundakku. Semua pemandangan menyeramkan itu seketika menghilang. Mas Anto, kejut seseorang dari balik punggungku. Aku menoleh dan melihat Mas Bima dengan raut kebingungan menatap ke arahku. Mas Bima, Mas Anto kenapa? Mau maghrib kok masih di luar? Jawabku menggantung. Mas Bima semakin memperhatikanku dengan raut kebingungan. Oh iya mas, kenapa tadi Mas Bima berteriak? Tanyaku penasaran sekaligus ingin mengalihkan pembicaraan. Teriak? Siapa yang teriak mas? Mas Bima malah balik bertanya dengan kening yang berkerut. Dari wajahnya, Mas Bima benar-benar seperti orang yang kebingungan. Mungkin saat ini ekspresi kami terlihat sama. Mungkin saya salah dengar ucapku. Mas Bima kemudian mengangguk. Oh iya mas, ini obat merahnya, terima kasih. Mas Bima mengelurkan botol berwarna kuning kepadaku. Bagaimana kondisi luka Pak Harjo mas? Alhamdulillah serpihan kayunya sudah bisa diambil. Alhamdulillah, Mas Bima langsung beranjak setelah mengucapkan terima kasih. Tidak ingin kejadian menyeramkan seperti tadi terulang lagi, akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Kini malam semakin larut, aku dan juga Mira memutuskan untuk beristirahat. Tidak butuh waktu yang lama untuk Mira bisa terlelap. Berbeda denganku yang masih terjaga, otakku terus memikirkan apa yang baru saja aku alami. Kepalaku sampai terasa sakit. Entah pada pukul berapa akhirnya aku bisa terlelap. Rasanya baru sebentar mata ini terpejam, namun aku harus terbangun saat Mira tiba-tiba membangunkanku. Mas, bangun, ayo lihat. Itu di rumah Pak Harjo ramai orang. Mira nampak begitu panik. Berulang kali aku mengerjap mencoba mengembalikan kesadaran. Ku kocak mata yang masih terasa berat untuk kubuka. Itu mas, Pak Harjo, buruan ke sana, ucap Mira sembari menunjuk arah rumah Pak Harjo. Mira semakin tidak sabar menungguku. Ia menarikku untuk segera beranjak dari tempat tidur. Setelah aku dan juga Mira berada di teras rumah kami, aku baru menyadari bahwa kini matahari sudah meninggi. Pak Harjo, kenapa dik? Tanyaku bingung. Ku edarkan pandangan melihat ke sekeliling rumah. Memang benar kini banyak orang yang berdatangan ke rumah Pak Harjo. Apa yang terjadi dengan Pak Harjo? Bagaimana ini? Bisa-bisanya Pak Harjo tidak tertolong. Iya, apalagi suara burung itu terus-terusan kedengaran di sekitaran sini. Beberapa suara yang sempat aku dengar saat hendak melangkah ke dalam pekarangan rumah Pak Harjo. Banyak warga sudah berkumpul. Beberapa ada yang hanya duduk-duduk di bawah pohon, dan beberapa yang lainnya ada di dalam rumah. Ayo Pak De, kita harus segera meninggalkan tempat ini, seru seseorang yang ku yakini adalah Mas Bima. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Serempak semua orang yang ada di dalam rumah Pak Harjo menjawab salamku. Bagaimana kabar Pak Harjo, Pak? Begitulah tanyaku setelah Pak Harjo mempersilakanku untuk duduk di dekatnya. Saya tidak apa-apa mas, Pak Harjo menjawab sembari tersenyum. Tidak apa-apa bagaimana Pak De? Kaki Pak De semakin membengkak dan Mas Bima menggantung ucapannya. Dan apa mas? Tanyaku penasaran. Mas Bima tidak menjawabku, beliau seketika bersimpuh di pangkuan Pak Harjo.
Tadi menjelang subuh Mas Bima melihat seekor burung bertengger di jendela kamar Pak Harjo, Mas. Tidak lama setelah burung itu terbang, terdengar suara burung pembawa maut itu. Begitulah jelas seorang warga. Bima, mohon Pak D. Pak D ikut sama Bima, kita pergi jauh dari kampung ini. Tidak ada yang bisa lari dari maut, Bim. Sekalipun kita pergi ke ujung dunia, bila ajal telah tiba, ya kita tidak bisa menolak. Tapi Pak D, Mas Bima berteriak sembari bangkit dari hadapan Pak Harjo. Bima dan juga yang lain, bolehkah saya minta tolong agar tinggalkan saya berdua dengan Mas Anto? Ada yang ingin saya bicarakan berdua dengannya, ucap Pak Harjo. Tapi kenapa Pak D, ada apa? Tanya Mas Bima. Mas Bima nampak terkejut dengan permintaan Pak Harjo. Meski akhirnya mengikuti yang lain, meninggalkan aku berdua dengan Pak Harjo. Ada yang bisa saya bantu Pak Harjo? Tanyaku memulai obrolan. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Saya harap Mas Anto mau membantu saya untuk merahasiakan ini dari orang lain. Apa itu Pak Harjo? Saya tidak bisa berjanji, namun saya akan berusaha untuk menjaga rahasia Pak Harjo. Nah, Pak Harjo kemudian mengangguk sembari tersenyum. Tatapannya seakan menerawang. Aku berusaha menyimak setiap cerita yang mengalir dari bibir Pak Harjo itu. Istri Mas Anto terlahir istimewa, Mas. Penglihatannya tempo hari adalah wujud dari karunia Tuhan. Pak Harjo menjeda ucapannya, tarikan napasnya terdengar dalam. Orang tua dulu percaya, jika seseorang melihat banyak bayangan hitam di langit, maka akan ada bala. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan mengetahui hanya orang istimewalah yang diberi penglihatan itu, sambung Pak Harjo. Tapi kenapa istri saya, Pak? Untuk apa Mira diberi keistimewaan itu? Untuk mengingatkan yang lain, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jelas Pak Harjo, aku masih tidak bisa mencerna maksud dari ucapan Pak Harjo itu. Untuk burung itu tidak ada yang salah dengan burung itu. Yang salah adalah kepercayaan bahwa si burung penentu hidup dan matinya seseorang. Itu salah, karena kematian adalah ketetapan Sang Pencipta, terang Pak Harjo. Tapi Pak, nanti Mas Anto akan tahu sendiri, karena Mas Anto memiliki keistimewaan yang sama dengan istri Mas Anto. Dan kemudian terdengar suara burung itu lagi. Astagfirullah. Sebuah suara yang ku takuti terdengar. Mungkin hanya aku yang terkejut. Sementara Pak Harjo nampak biasa-biasa saja. Dan serak, sebuah suara menarik perhatian kami berdua. Nampak seekor burung hinggap di dahan pohon dekat jendela rumah Pak Harjo. Seketika rasa takut menghampiri. Tidak ada apa-apa, Mas. Mungkin memang waktu saya sudah tidak lama lagi. Pak Harjo tersenyum. Tidak nampak seperti orang yang tengah sakit. Apa maksud Pak Harjo? Tanyaku bingung. Bukan apa-apa, Mas. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, tapi tolong rahasiakan ini dari siapapun. Aku mengangguk walau tidak sepenuhnya mengerti. Ada perasaan takut karena si burung pembawa maut menatap tajam ke arah kami, seakan ikut menyimak cerita Pak Harjo. Hari semakin siang saat aku telah tiba di rumah. Obrolanku dengan Pak Harjo benar-benar membuatku seperti orang linglung. Aku tidak yakin dengan apa yang baru saja aku dengar. Bagaimana caranya mencari tahu? Gumamku dengan lirih. Cari tahu apa, Mas? Tanya Mira yang entah sejak kapan berada di sampingku. Anu dek, tadi tidak kok, tidak cari tahu apa-apa. Kamu salah dengar, jawabku dengan asal. Tidak ingin semakin banyak pertanyaan dari Mira, aku memutuskan untuk menghindar. Aku berlalu meninggalkan Mira yang kini duduk sendirian di depan rumah. Mau kemana, Mas? Tanya Mira dengan suara cukup keras. Mau mandi, dek? Jawabku tidak kalah kerasnya. Saat aku sampai di ruang makan, ku hentikan langkahku. Aku memutuskan untuk kembali duduk dan juga merenung. Entah harus senang atau harus takut, kenyataan bahwa bukan burung itu yang menjadi sebab kematian seseorang, namun burung itu hanya memberi pertanda. Ya entahlah, aku sendiri tidak berani menyimpulkan. Aku sendiri bimbang, haruskah aku percaya dengan cerita Pak Harjo itu? Satu hal yang amat membuatku takut. Pak Harjo merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi.
Mungkinkah yang dimaksud Pak Harjo akan... tidak. Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak seperti itu. Sebaiknya aku mandi sajalah daripada pikiranku tambah ngawur batinku. Mas, mas, teriak Mira. Langkahku terhenti karena jeritan Mira yang kian histeris. Aku tergopoh-gopoh menyusulnya ke depan. Ada apa, Dik? Tanyaku. Kini aku berada persis di samping Mira. Itu mas, ada kabut hitam masuk ke dalam rumah Pak Harjo dari atap. Mira menunjuk ke arah atap rumah Pak Harjo. Mana, Dik? Tanyaku sembari mataku ini mengikuti arah yang ditunjuk oleh Mira. Pak De, tolong, tolong. Sebuah teriakan terdengar dari arah rumah Pak Harjo. Astagfirullah, ucapku bersama Mira. Aku dan Mira gagas berlari ke rumah Pak Harjo. Suara yang kuyakini milik Mas Bima mampu menarik perhatian banyak orang. Di belakang kami, banyak warga berduyun-duyun mendatangi rumah Pak Harjo. Pak De, bangun Pak De. Mas Bima meraung di dekat Pak Harjo yang terbaring dengan mata tertutup. Pemandangan yang memilukan menyambut kami semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ikhlas yo mas, ucap seseorang setelah mengecek kondisi Pak Harjo. Innalillahi, ucap semua orang yang kini memenuhi rumah Pak Harjo kala itu selain aku. Aku terpaku, keterkejutan membuatku beku. Satu kalimat pun tidak bisa aku ucapkan. Bagaimana bisa? Belum ada 1 jam yang lalu aku selesai berbincang dengan Pak Harjo. Kenapa tiba-tiba beliau sudah meninggal dunia? Semua kuasa Tuhan mas. Sebuah suara misterius tertangkap indera pendengaranku, merinding menjalari seluruh tubuhku. Hawa dingin mendadak menyelimuti, membuat suasana kian haru terasa. Pak De, kenapa secepat ini Pak De? Tanya Mas Bima di depan jenazah Pak Harjo. Mas Bima memang hanya keponakan Pak Harjo. Namun semua orang tahu betapa Mas Bima sangat menyayangi Pak D-nya. Pak Harjo merawat Mas Bima sedari Mas Bima ini kecil. Mas Anto, Pak D kenapa bisa begini mas? Jelaskan Mas Anto, apa yang terjadi? Tanya Mas Bima dengan wajah penuh cucuran air mata. Pertanyaan Mas Bima menyentakku, menyadarkanku yang sedari tadi hanya mematung saja. Saya tidak tahu mas, apa yang kalian obrolkan? Maaf mas, wasiat almarhum saya harus merahasiakannya dari siapapun. Jelasku. Mas Bima nampak belum puas mendengar jawabanku. Sudah mas, sudah. Tidak baik ribut di depan jenazah. Seorang warga mencoba menengahi, membuat Mas Bima akhirnya berhenti bertanya. Sebaiknya segera siapkan untuk prosesi pemakaman almarhum. Mumpung hari masih terang, ucap salah seorang lagi. Kami pun menyetujuinya. Beberapa orang kaum laki-laki menyiapkan untuk tempat memandikan jenazah. Beberapa yang lainnya pergi ke tempat pemakaman umum untuk mengurus penggalian kubur dan yang lainnya. Sementara beberapa orang kaum perempuan mulai sibuk mencari bunga. Beberapa jenis bunga yang nantinya akan dirangkai dan dijadikan hiasan keranda. Sementara aku menyiapkan tikar dan beberapa kursi untuk pelayat nantinya. Mas Bima tidak beranjak dari sisi pembaringan jenazah. Nampak begitu jelas raut kesedihan di wajah Mas Bima. Air mata tanpa henti mengalir membasahi pipi Mas Bima. Mas, kita butuh kain jarik, ucap salah seorang yang bertugas menyiapkan keranda. Ambil saja di lemari kamar belakang. Suara misterius itu terdengar lagi, sangat lirih, namun mampu membuatku bergidik ngeri. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun nihil. Semua orang nampak hilir mudik, sibuk dengan tugasnya masing-masing. Mas Bima, maaf ibu, ini bilang butuh jarik, ucapku pelan. Saya tidak tahu. Ya Mas Anto, apa Pak D punya simpanan jarik? Mas Anto kan tahu, Pak D hanya tinggal sendiri. Jelas Mas Bima. Mas Bima memang tidak lagi tinggal serumah dengan Pak Harjo. Maaf, apa saya boleh mencari ke kamar belakang mas? Siapa tahu di sana ada. Boleh mas, silakan. Akhirnya aku dan juga ibu yang meminta jarik memutuskan untuk segera mencari ke kamar belakang. Saat kami telah berada di depan pintu, kebingungan kembali melanda. Pintunya terkunci. Kuncinya ada di sela lubang ventilasi.
Suara misterius itu lagi, suara yang sepertinya hanya aku yang bisa mendengarnya. Dengan sedikit berjinjit, aku mencoba menggapai setiap sela pada lubang ventilasi. Tidak lama tanganku seperti menyentuh sesuatu. Aku mencoba menggenggam dan juga menariknya. Saat sampai di depan mata, perlahan aku membuka genggaman tanganku. Nah, itu kuncinya, Mas. Coba saya buka ya, Bu. Semoga benar ini kuncinya, ucapku. Kami pun mengucap bismillah bersama-sama dan ceklek. Ah, benar kuncinya. Mas Anto ini hebat loh. Kok bisa tahu kuncinya ada di atas? Aku hanya menggeleng sembari tersenyum menanggapi pertanyaan yang aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Silakan Ibu yang masuk, coba cari di lemari itu, ucapku sembari menunjuk lemari itu yang berada di sudut ruangan. Tanpa menjawab, si ibu pergi dan membuka lemari yang kumaksud. Benar ada, Mas. Kita ambil berapa ya? Ambil seperlunya saja, Bu. Ibu itu mengangguk. Aku hanya menunggu di depan pintu. Setelah selesai mengambil beberapa lembar jaring, ibu itu memintaku untuk mengunci pintunya kembali. Oh ya, Bu. Ibu lihat Mira? Enggak, Mas. Setelah menjawab singkat pertanyaanku, ibu itu pergi. Aku seketika diliputi rasa cemas. Kemana Mira? Sebenarnya aku ingin kembali ke rumah, sekedar memastikan keberadaan Mira. Namun urung kulakukan karena di sini masih banyak yang memerlukan bantuanku. Matahari kian condong ke barat saat kami semua bersiap untuk menyucikan jenazah. Semua berjalan lancar hingga azan asar berkumandang. Beberapa pelayat memutuskan untuk pergi ke masjid, sementara beberapa lagi tetap tinggal menyelesaikan tugas mengkafani jenazah. Aku yang tidak kebagian tugas memutuskan untuk pulang sebentar, memastikan keberadaan dan kondisi Mira. Dek, panggilku saat sampai di depan rumah. Nampak sepi namun pintu depan sedikit terbuka. Aku memutuskan untuk segera masuk. Saat aku sampai di depan kamar, sayup aku mendengar suara tangisan. Tanpa menunggu lama, aku langsung menerobos masuk. Betapa terkejutnya aku saat kutemui Mira tengah menangis di tengah ranjang sembari memeluk lututnya. Kamu kenapa, Dek? Tanyaku pelan. Pak Harjo, Mas, gumamnya. Sesekali isakan kembali terdengar. Sudah, Dek, namanya umur kan enggak ada yang tahu. Pak Harjo tadi ada di dekat kamu, Mas. Seketika aku mematung, mungkinkah suara itu suara Pak Harjo? Maksud kamu apa, Dek? Tanyaku. Meski sebenarnya aku mendapat firasat tidak enak, aku sungguh tidak sanggup dengan kenyataan menyeramkan yang ada di depan mata. Arwah Pak Harjo ngikutin kamu, Mas, terang Mira. Jangan bercanda kamu, Dek. Siapa yang bercanda, Mas? Nggak lihat kamu, aku sampai ketakutan begini. Kurai Mira ke dalam pelukanku. Bukan sekedar untuk menenangkannya, tapi untuk sedikit meredam ketakutanku. Aku takut suara yang ku dengar bukan hanya halusinasiku saja. Mungkinkah itu suara Pak Harjo? Gumamku. Kamu dengar, Mas? Kamu dengar Pak Harjo berbisik di telinga kamu? Tanya Mira. Aku mengangguk. Akhirnya aku menceritakan semua yang terjadi di rumah Pak Harjo tadi. Meski dilanda masalah dan juga ketakutan yang teramat sangat ini, aku dan juga Mira memutuskan untuk kembali ke rumah duka. Tentunya setelah kami menjalankan 4 rakaat wajib di rumah dulu. Mira tidak berani menatap ke depan. Sepanjang prosesi Mira selalu duduk dan menunduk, dan tidak pernah sedikit pun melepaskan pelukannya pada lenganku. 2 jam terasa sangat lama sekali. Meski rumah Pak Harjo dipenuhi pelayat, namun bagiku dan juga Mira, suasana tetaplah sangat mencekam sekali kala itu. Rasanya ingin segera kembali ke rumah dan beristirahat. Tepat azan maghrib saat kami tiba di rumah, akhirnya kami memutuskan untuk segera bersih-bersih badan dan menunaikan sholat maghrib. Setelah kewajiban kami tertunaikan, Mira menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Hanya menu sederhana seperti biasanya.
singkong rebus dengan gula merah, dan juga teh panas. Meski sederhana namun teramat nikmat, karena tanpa sadar kami telah melewatkan makan siang kami berdua. Mas, kamu gak ikut tahlilan ya? Memangnya kenapa, Dek? Aku takut sendirian di rumah. Ya udah, kamu ikut saja. Sekalian batu-batu di sana. Itu lebih seram, Mas. Jangan gitu, Dek. Mira terdiam, nampak seperti berpikir, sampai akhirnya Mira memutuskan untuk ikut denganku ke rumah Pak Harjo. Tidak terasa sepiring penuh singkong rebus gula merah yang Mira sajikan tandas tidak tersisa. Begitupun dengan segelas teh panas kami. Karena kami tetangga yang paling dekat rumahnya dengan Pak Harjo, akhirnya kami memutuskan untuk datang lebih awal. Di rumah Pak Harjo sudah nampak ramai. Beberapa kerabat Pak Harjo rupanya sudah datang. Syukurlah kalau ramai, batinku. Iya Mas, ramai sekali ya. Yang sepi ya kuburan. Suara misterius yang terdengar seperti tengah bergurau nyatanya sama sekali tidak membuatku ingin tertawa. Yang ingin kulakukan saat ini adalah lari ke rumah dan tidur. Mas Anto, ayo masuk Mas. Teguran salah seorang tetangga yang baru saja tiba membuyarkan lamunanku. Ah iya Pak, jawabku sekenanya. Mbak Mira kemana Mas? Ada kok Mas, tadi datang sama saya, mungkin sudah masuk duluan. Sebenarnya aku sendiri belum tahu pasti di mana keberadaan Mira. Mungkinkah pulang lagi atau bagaimana? Tanyaku dalam hati. Tidak Mas, istri Mas Anto tidak melihat saya. Jadi dia itu tidak kabur. Hehehe. Suara misterius itu terdengar lagi, kini diiringi tawa yang langsung membuat nyaliku seketika ciut. Pak Harjo, jangan ganggu saya Pak, ucapku dalam hati. Tidak Mas, saya tidak akan mengganggu, jangan takut. Mas Anto kan sudah janji mau bantu saya, jawab sumber suara itu. Dengan susah payah aku menelan ludahku, tenggorokan terasa sangat kering. Sebelum kejadian menyeramkan seperti ini semakin menjadi, aku putuskan untuk segera bergabung bersama yang lain. Mira nampak tengah membantu ibu-ibu yang lain menyiapkan jamuan untuk para jamaah tahlilan. Tanpa kendala apapun akhirnya acara malam ini selesai, ditutup dengan makan bersama. Singkong dan ubi rebus menjadi menu malam ini. Tidak ketinggalan kacang tanah rebus dan teh hangat. Maklum, kami adalah warga pedesaan. Hasil kebun selalu menjadi andalan sebagai jamuan bila ada acara. Malam semakin larut. Semua tamu memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Begitupun aku dan juga Mira. Lega rasanya saat kaki telah menginjak lantai rumah sendiri. Mas, tadi kita jangan ngomongin yang serem-serem dulu ya Dek. Mas mau tidur nyenyak malam ini. Aku sengaja memotong ucapan Mira, karena aku tahu apa yang akan Mira ceritakan kepadaku. Setidaknya, aku hanya ingin tidur nyenyak malam ini. Hari ini benar-benar menguras tenaga dan pikiranku. Hal menyeramkan seakan tidak ada hentinya aku temui. Kini malam semakin larut. Aku dan juga Mira memutuskan untuk segera tidur setelah tidak ada lagi yang harus kami kerjakan. Semua lampu telah Mira padamkan. Hanya sedikit sinar dari luar yang menerobos melewati celah dinding yang berlubang, yang menjadi sumber cahaya. Perlahan aku memejamkan mataku. Mata tertutup, namun kesadaran tidak sepenuhnya menguap. Sayup aku masih bisa mendengar deru angin di luar. Semakin penasaran pendengaranku, semakin jelas hembusan angin, bahkan semakin terasa hembusannya. Wajahku terasa dingin diterpa angin dan kubuka perlahan mataku. Gelap dan juga tempat yang asing kutemui. Di mana aku sekarang? Batinku. Dan krak, suara ranting yang tidak sengaja terinjak kakiku. Setitik cahaya menarik perhatianku. Tidak kuhiraukan rasa sakit di kakiku. Kulangkahkan kaki mendekati sumber cahaya itu. Sebuah kedip lampu senter yang seakan tidak asing bagiku. Lampu yang menempel pada dinding anyaman bambu. Rumah itu, bukankah yang aku lihat tempo hari? Tapi di mana burung itu? Gumamku.
Iya mas, itu rumah yang pernah Mas Anto lihat dan burung ini. Sebuah suara mengagetkanku. Seketika aku menoleh ke arah sumber suara itu. Pak Harjo, bagaimana bisa? Aku kemudian tergagap. Rasa takut seketika hinggap. Perlahan aku beringsut mundur, namun sosok yang amat ku kenal itu kian mendekat dengan seekor burung bertengger di pundaknya. Pak Harjo, mau apa? Tanyaku frustasi. Mas Anto sudah janji mau bantu saya kan mas? Bantu apa pak? Jujur aku belum sepenuhnya mengerti bantuan apa yang Pak Harjo maksud. Pak Harjo menganggap bahwa teror burung pembawa maut adalah salah dirinya dan pemilik burung itu sebelum beliau. Hanya Mas Anto yang bisa menghentikan ini semua mas. Tidak pak, tolong jangan ganggu saya. Dan suara burung itu pun terdengar. Tidak, aku berteriak sembari menutup mata saat burung itu terbang dan seakan hendak menyambarku. Tidak, jangan, teriakku. Mas, sadar mas. Sebuah suara seakan memanggilku, diiringi dengan guncangan di kedua pundakku. Mas, teriakku itu semakin kencang, terdengar dan mampu membawaku kembali ke alam sadarku. Dek, mas mimpi buruk dek, keluhku saat wajah Mira menyambutku. Aku mencoba duduk bersandar pada tembok. Minum dulu mas. Mira mengulurkan segelas air putih. Aku meminumnya hingga hanya tersisa setengah saja. Kamu itu mimpi apa mas? Tanya Mira sembari mengambil gelas dari tanganku. Pak Harjo dek. Aku menjawab singkat. Mira bergeming, tidak menanggapi ucapanku. Dek, iya mas, kamu kenapa malah bengong? Aku heran aja mas, sebenarnya Pak Harjo mau nunjukin apa sih ke kamu? Kok ganggu kamu terus? Sebenarnya sebelum Pak Harjo meninggal, beliau sempat meminta tolong sama mas dek. Minta tolong apa mas? Akhirnya aku menceritakan semua obrolanku bersama Pak Harjo. Raut wajah Mira seketika berubah bias. Lalu kita harus gimana mas? Tanya Mira setelah aku selesai bercerita. Mas juga bingung dek. Dan suara burung itu mengejutkan kami berdua. Kepak sayapnya terdengar sangat jelas, seakan ia terbang di atas atap rumah kami. Lama kami menunggu, namun burung itu sepertinya belum juga pergi dari atas rumah kami. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, aku dan juga Mira akhirnya memutuskan untuk keluar dan melihat langsung. Serius kita mau keluar mas? Masih jam 2 pagi loh ini. Tanya Mira saat kami sampai di ruang depan. Mira terlihat ragu. Daripada penasaran dek, di dalam juga kita ketakutan kayak gini dengar suara burung itu terbang kan? Mira mengangguk. Sebelum keluar, Mira sempat menyambar sapu lidi dan membawanya. Buat apa itu dek? Ya buat jaga-jaga mas. Kemudian pintu terbuka dan menambahkan kepulan asap yang sangat-sangat tebal. Aku dan juga Mira mencoba mengipas-ngipaskan tangan untuk menyingkirkan asap yang menutup pandangan kami. Dadaku rasanya sangat sesak. Meski dengan jarak pandang kami yang terbatas, aku dan juga Mira tetap melangkah, mencoba menatap ke atas, namun nihil burung itu tidak ada. Sudahlah, kita pulang aja mas. Akhirnya kami sepakat untuk berbalik arah. Saat membalikkan badan, kami tidak bisa menemukan rumah kami. Tempat ini asing, bagaimana bisa? Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Bukan lagi pelataran rumah, namun kini kami berada di tengah hutan. Di mana kita ini mas? Tanya Mira. Suaranya bergetar seakan menahan tangis. Mas juga nggak tahu dek. Sebaiknya kita jalan saja. Usulku, tapi kemana? Aku menggeleng. Lama kami berjalan, namun rasanya seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kami diselimuti perasaan takut. Suasana yang mencekam dan tidak kami kenali membuat kami frustasi. Mira terduduk, badannya menggigil, dan isakannya seakan semakin keras terdengar. Aku merengkuhnya ke dalam pelukan, mencoba saling menguatkan. Saat aku dan juga Mira mulai tenang, kami mulai mengamati sekeliling.
Berusaha mencari jalan keluar, sebuah cahaya yang sama persis seperti di mimpiku menarik perhatian kami. Itu ada cahaya, Dek, coba kita ke sana. Meski ragu, aku dan juga Mira memutuskan mendatangi cahaya itu. Benar saja cahaya itu bersumber dari sebuah lampu senter yang ada di dinding sebuah rumah yang ada di dalam mimpiku. Seekor burung terbang ke sana kemari, mengitari rumah seakan tidak terganggu dengan kedatangan kami. Burung itu tetap terbang dan sesekali hinggap di atap rumah. Baik, Mbah, akan saya lakukan ritual itu. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah, membuat aku dan juga Mira saling pandang. Suara siapa itu? Ritual apa yang dimaksud? Lama aku berkecamuk dengan pikiranku sendiri. Seketika aku sadari, suara itu tidak asing bagi kami. Mas, bukannya itu suara Pak Harjo? Tanya Mira. Aku mengangguk sembari menempelkan jari telunjuk ke depan mulutku, mengisyaratkan agar Mira tetap diam. Ritual apa, Mas? Tanya Mira lagi. Nggak tahu, Dek, kita dengarkan saja obrolan mereka. Lama kami menguping, namun sepertinya obrolan mereka telah usai. Suara khas pintu kayu yang dibuka mengejutkanku dan juga Mira. Seketika aku menarik Mira menjauh dari rumah itu. Jantungku berdegup sangat kencang, beradu dengan deru napas kami yang kian terengah-engah. Mas, bagaimana ini, Mas? Kenapa kita bisa ada di tempat seperti ini? Kamu yang tenang ya, Dek. Kita pikirkan jalan keluarnya. Tenang. Bagaimana bisa tenang, Mas? Sementara kita kan tidak tahu sekarang ada di mana. Mira nampak sangat putus asa pada kala itu. Tubuhnya semakin luruh ke tanah. Ayo, Dek, kita cari jalan keluar lagi, bujuku. Dan kemudian terdengar suara anjing yang tiba-tiba terdengar seketika membuat kami terkejut. Mas, ada anjing. Mira bangkit dan segera memeluk lenganku dengan erat. Serak, serak, serak. Suara semak yang saling bergesekan membuat kami kian waspada. Suara itu semakin keras terdengar, pertanda semakin mendekat ke tempat kami berdiri. Aku dan juga Mira berteriak sangat kencang saat sepasang mata merah menyala muncul dari balik semak-semak. Lari, Dek, titahku sembari mendorong tubuh Mira agar menjauh. Kita lari sama-sama, Mas. Tidak, kamu lari duluan, biar Mas yang menghalau anjing ini. Cukup lama aku meyakinkan Mira hingga akhirnya ia mau mengikuti perintahku. Tempat ini sangat gelap, membuatku sangat kesusahan mencari kayu ataupun batu untuk mengusir anjing yang kini berdiri tidak jauh dari hadapanku. Lama tanganku merabai tanah, mencari kayu atau apa saja yang bisa ku jadikan senjata untuk mengusir hewan itu. Sampai akhirnya tanganku menyentuh sesuatu, tanpa pikir panjang aku mengambilnya. Sapu lidi, mungkinkah ini sapu yang Mira bawa? Tanyaku dalam hati. Anjing itu semakin mendekat sementara aku mencoba berjalan mundur sembari mengibaskan sapu lidi yang kudapat. Pergi, hus, hus, seruku. Suara anjing itu semakin keras, membuat nyaliku semakin ciut. Bukan takut, suara anjing itu berjalan semakin cepat ke arahku. Buak! Dengan menutup mata aku memukul keras kepala anjing itu saat jarak kami hanya tersisa selangkah. Cukup lama mataku terpejam sembari mendengar suara di sekeliling. Aneh, mendadak suasana di sekitarku menjadi hening. Perlahan, aku membuka mata, namun keberadaan anjing itu tidak lagi aku temui. Di mana anjing itu? Gumamku. Ku menyapukan pandanganku ke seluruh penjuru. Namun tetap saja hasilnya nihil, anjing itu tidak lagi kutemui. Syukurlah aku dan juga Mira selamat. Batinku, aku bergegas berlari ke arah Mira pergi. Namun cukup lama aku mencari, Mira tidak kunjung kutemui. Mira, teriakku. Suaraku menggema namun tidak mendapat sautan dari Mira. Kenapa kamu, Dik? Sekarang aku benar-benar diliputi perasaan cemas. Aku tidak tahu arah dan harus kemana mencari Mira. Hingga sebuah cahaya kecil berwarna oranye terbang di dekatku.
Kunang-kunang itu terbang mengitari tubuhku, hingga akhirnya hinggap di bahu. Aku seperti terhipnotis dengan cahayanya. Hingga saat ia terbang, aku tidak bisa berhenti memandangnya. Aku berjalan mengikuti kunang-kunang itu. Sesekali aku harus menunduk dan menyibak lebatnya semak belukar. Saat aku hendak keluar dari balik semak, suara gaduh mengagetkanku. Tidak, jangan lakukan ritual ini. Kita menyalahi ketetapan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu tidak mau mengikutiku, baiknya sekarang kamu pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum kamu membatalkan niat gilamu ini. Haha, kau pikir kau siapa? Berani mengacaukan rencanaku. Aku ini saudaramu. Aku berhak menasihatimu. Yang kamu lakukan ini bukan hanya akan merugikan dirimu sendiri, tapi juga seluruh warga desa yang akan ikut mendapat bala. Aku tidak peduli. Tempat ini benar-benar gelap, hingga mataku tidak mampu menangkap dengan jelas kedua orang itu. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka mendekat ke arahku menyalakan obor dan dengan langkah lebar berjalan mendekat kala itu. Perlahan aku berjalan mundur sampai seseorang ini menarik dan membekam mulutku. Aku terkejut namun tidak mampu berteriak. Ini aku Mas, Mira. Mira berbisik sembari melepas cekalannya. Alhamdulillah kamu selamat, Dek. Mira menghambur ke pelukanku. Lama kami saling berpelukan, rasanya lega. Walau kini kami belum juga menemukan jalan keluar, setidaknya kami tetap bersama. Mira mengurai pelukan kami, menuntunku untuk ikut berjongkok dengannya. Kami kemudian mengendap mencuri pandang ke arah tempat dilaksanakannya ritual itu. Sebenarnya mereka berdua tidak bisa melihat kita, Mas, tapi banyak makhluk penghuni ini yang bisa melihat kita dan mungkin akan melukai kita karena mereka menganggap kita sebagai penyusup, terang Mira. Kini semua obor telah berhasil dinyalakan, membuat tempat itu menjadi terang. Aku mampu melihat seseorang yang kini berdiri menghadap ke arah kami. Orang itu adalah Pak Harjo. Seseorang lagi membelakangi kami, namun perawakannya sama persis dengan Pak Harjo. Betapa terkejutnya aku saat orang yang bernama Pak Harjo berbalik menghadap ke arah kami. Pak Harjo? Ada dua? Kok bisa? Tanyaku heran. Itu Pak Harjo dan kembarannya, Mas. Dari mana kamu tahu, Dek? Tadi aku dengar saat mereka bertengkar. Bukannya Pak Harjo tidak memiliki kembaran, Dek? Tanyaku semakin heran. Entahlah, Mas. Tapi itu Pak Harjo sedang mencoba menghentikan saudaranya untuk melakukan ritual, Mas. Aku manggut-manggut dengan paham. Berarti seseorang yang kini mencoba memadamkan setiap obor itu adalah Pak Harjo, sementara yang menyalakan obor itu adalah kembarannya. Awas! Teriak aku dan juga Mira. Pak Harjo tidak mendengar teriakan kami, dan kini tubuhnya telah tersungkur di tanah. Sebuah pukulan menghantam punggungnya. Tidak ada raut sedih saudara kembar Pak Harjo, malah kian terbahak sembari memegang gagang obor yang ia gunakan untuk memukul Pak Harjo. Ia melangkahi tubuh Pak Harjo dan kembali menyalakan setiap obor yang jumlahnya ada 9. Seekor burung terbang di atas kami, tidak lama hinggap di salah satu dahan yang dekat dengan tempat ritual itu. Bagus, ternyata tidak sulit mengundangmu ke sini. Kembaran Pak Harjo itu nampak sangat puas dengan kedatangan burung hitam yang selama ini ditakuti oleh warga. Ia mendekat dan menangkap burung itu. Jerit Mira saat melihat kembaran Pak Harjo menebas leher si burung. Aku hanya mampu memanglingkan wajah, tidak mampu melihat. Setelah beberapa lama aku kembali menghadap ke tempat ritual. Ternyata kekejaman kembaran Pak Harjo belum berhenti. Digenggamnya tubuh burung yang sudah lemas itu, burung itu mengucurkan darah segar dari lehernya yang sepertinya hampir putus. Kembaran Pak Harjo menadai darah burung yang terus mengalir dan kemudian menampungnya pada sebuah kendi. Setelah mendapatkan darahnya, kembaran Pak Harjo
kemudian melempar burung itu tepat ke atas punggung Pak Harjo, dan itu sungguh kejam. Dengan seringainya yang sungguh menakutkan, ia lalu duduk bersila di tengah-tengah obor yang ditata melingkar, tidak menghiraukan nasib Pak Harjo dan burung itu. Ia kemudian menutup mata dan merapalkan mantra yang terdengar asing di telinga. Aku kemudian mencoba menyimak setiap gerak-gerik kembaran Pak Harjo, sampai akhirnya ia selesai membaca mantra dan mengambil kain kafan yang ia bentangkan di tanah. Entah ia melukis apa di atas kain kafan itu dengan darah burung. Setelah selesai, ia melipat dan juga mengikat kain kafan itu. Seketika kilat menyambar-nyambar dan diiringi tawa kembaran Pak Harjo. Aku akan menjadi orang paling sakti di desa ini. Kembaran Pak Harjo nampak bangkit, berjalan lalu mengambil cangkul. Ia nampak tergesa membuat lubang di tanah, lalu kemudian mengubur kain kafan itu. Ia semakin terbahak saat semua ritualnya berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya, dar! Sebuah guntur menyambar tubuhnya. Tubuhnya ambruk ke tanah dengan kondisi kosong. Cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti tempat ritual, membuat pandanganku sedikit terganggu. Disusul asap putih tebal melingkupi, semakin sulit untuk aku melihat dengan jelas. Saat kepulan asap mulai menghilang, samar sesosok laki-laki berdiri dengan seekor burung bertengger di pundaknya. Pak Harjo, seruku bersama Mira. Harja, pakek Pak Harjo. Beliau berlari menghampiri tubuh kembarannya yang terkulai dengan kondisi kosong. Harja, bangun Harja. Kenapa kamu tetap nekat melakukan ini semua? Tangis Pak Harjo terdengar memilukan. Pak Harjo terus mengguncang tubuh saudaranya itu. Namun ia tetap tidak bergerak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam Pak Harjo yang masih terdengar di telingaku. Saat Pak Harjo hendak melangkah pergi, tubuh Pak Harjo mengeluarkan asap. Seketika Pak Harjo menjauh dan tidak lama tubuh Pak Harjo terbakar habis. Tidak tersisa walau hanya abu sekalipun. Jasadnya benar-benar habis, tidak tersisa. Harja, raung Pak Harjo. Dengan raut penuh amarah, Pak Harjo bergegas pergi. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Pak Harjo. Baru kami sadari Pak Harjo kembali ke rumah dengan lampu senter di depannya. Rumah yang sama saat aku dan Mira pertama datang di tempat ini. Bakusmo, buka pintu Mbah, teriak Pak Harjo saat sampai di depan pintu. Tidak lama, sesosok laki-laki tua berpakaian serba hitam keluar dari dalam rumah. Kenapa Mbah ajarkan Harja ilmu sesat? Kenapa Mbah? Adik kembarmu bertanya, dan juga saya hanya menjawab. Jawab Bakusmo seakan tanpa rasa bersalah. Sekarang gara-gara Mbah Harja meninggal, jasadnya habis terbakar. Kan sudah saya bilang, kalau yang ada bakat itu kamu, dia yang nekat. Salah dia sendiri. Apa maksud Mbah? Sudahlah, nikmati saja ilmu itu. Kamu tidak akan bertambah tua. Bersama burung itu, kalian akan abadi. Buak! Sebuah pukulan berhasil Pak Harjo layangkan kepada Bakusmo. Saya tidak sudi menjadi penganut ilmu hitam seperti Mbah. Kamu tidak berhak memilih, karena ilmu itu sudah terlanjur memilihmu. Lagi pula, aku sudah lelah. Bakusmo ini nampak tertawa, merentangkan tangan lalu menguap. Aku mau tidur dulu. Begitulah ucap Bakusmo. Tunggu dulu, bagaimana agar aku bisa terbebas dari ilmu ini? Tanya Pak Harjo. Ilmu itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Saatnya nanti, dia akan memilih penggantimu, dan kamu bisa terbebas. Hanya yang terpilih yang bisa memusnahkan itu. Temukan pesel yang dibuat oleh adikmu. Dia pasti menguburkannya di suatu tempat. Bakar dan larung abunya ke tengah laut, terangnya.
Aku dan juga Mira ikut menyimak setiap penjelasan dari Mbak Kusmo. Apa ini kuncinya, Mas? Kita bisa membantu Pak Harjo memusnahkan Basel itu. Bisa jadi, Dek. Ayo kita ke tempat tadi, ajakku. Belum kami melangkah, Pak Harjo berlari dari rumah Mbak Kusmo. Baru kami sadari Pak Harjo memang tidak pernah bertambah tua. Umur dan rupanya seakan masih sama. Pak Harjo yang kami kenal saat kami masih kecil sama persis dengan Pak Harjo yang sekarang. Padahal aku dan juga Mira semakin tua. Bahkan orang tua kami yang kami anggap seumuran dengan Pak Harjo, mereka semua sudah meninggal. Sementara Pak Harjo baru kemarin meninggal. Selisih sangat jauh dengan orang tua kami. Kami selalu menganggap bahwa Pak Harjo awet muda dan panjang umur. Sungguh tidak pernah terlintas di benak kami bahwa Pak Harjo memiliki ilmu abadi. Kalau Pak Harjo meninggal, berarti siapa pengganti beliau ya, Dik? Tanya kepada Mira. Belum sempat terjawab pertanyaanku, suara burung itu mengagetkan kami. Burung itu terbang mengitari rumah Mbak Kusmo. Suaranya menggema, memegahkan telinga. Rumah itu nampak sunyi. Pak Harjo sudah pergi dan Mbak Kusmo kembali masuk ke dalam rumah. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mendekat dan melihat ke dalam rumah, tentu saja dengan mengintip. Mbak Kusmo terbaring tidak bergerak. Entah dia tertidur atau sudah meninggal, karena dadanya nampak tidak naik turun. Aku mencoba kemudian memperhatikan lebih seksama. Namun tiba-tiba kepulan asap muncul dari tubuhnya, sama seperti yang dialami oleh Pak Harja. Tubuh Mbak Kusmo terbakar tidak tersisa. Burung itu terus-menerus berbunyi. Ia terbang ke sana kemari, sesekali hinggap lalu terbang lagi. Lama burung itu hanya berputar-putar sampai akhirnya ia terbang menjauh. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mengikuti burung itu. Burung itu membawa kami sampai ke tempat ritual. Di sana sudah ada Pak Harjo. Ia membawa cangkul dan menggali hampir seluruh bagian tempat ritual. Namun tempat dikuburkannya Basel yang Pak Harjo cari justru terlewati. Aku dan juga Mira berteriak, mencoba memberitahu, namun Pak Harjo tidak mendengar. Pak Harjo terduduk dengan peluh yang menetes di pelipisnya. Beliau menyeka setiap keringat yang mulai berjatuhan, terlihat jelas raut lelah pada wajahnya. Pak Harjo menangis, namun tempat ini jauh dari pemukiman. Tidak mungkin akan ada yang mendengar apalagi menolong. Apa yang harus aku lakukan, Harja? Kenapa kau timpakan ini semua kepadaku? Pak Harjo meracau, tangisannya semakin pecah, meratapi nasib yang ia alami, nasib yang tidak pernah Pak Harjo inginkan. Seharusnya kamu tidak melakukan ritual itu, Harja. Bukan kamu yang menanggung, tapi aku dan semua warga yang ada di daerah ini. Pak Harjo terus berbicara sendiri. Aku dan juga Mira yang menyaksikan ikut sedih. Ya, hati kami kan ikut terasa sesak. Sekarang aku harus mencari kemana Basel itu, Harja. Aku benar-benar bingung. Suara Pak Harjo kian lantang. Aku dan juga Mira menyerah menunjukkan di mana tempat Pak Harjo mengubur Basel itu, karena Pak Harjo tidak mendengar suara kami. Bahkan Pak Harjo tidak bisa melihat kami. Kemudian suara perut Mira mengalihkan perhatianku. Kamu lapar, Dik? Mira nampak meringis sembari memegangi perutnya. Iya, Mas. Ayo kita cari apa saja yang bisa dimakan. Perutku sakit sekali. Sekilas aku memeriksa keberadaan Pak Harjo, namun nihil. Pak Harjo sudah menghilang entah kemana. Pak Harjo kemana, Dek? Loh, kok hilang, Mas? Mira sama herannya denganku. Sudah, ayo kita cari makan dulu. Aku menggandeng tangan Mira. Dek, apa kamu dengar itu? Tanyaku. Aku mencoba mempertajam pendengaranku, memastikan bahwa apa yang aku dengar tidak salah. Suara seperti kentongan riuh terdengar. Iya, Mas, ada orang yang ronda kayaknya, jawab Mira, dan aku beserta Mira memutuskan untuk mendekat ke arah sumber suara. Mas, cium deh, ini seperti bau nasi yang baru matang. Aku kemudian mengendus, mencoba membaui. Benar, ini bau khas nasi yang baru matang. Perutku kini terasa lapar seperti Mira. Mira semakin tidak sabar, ia berlari mencari sumber suara dan bau nasi yang baru matang itu. Sampai kami melihat sebuah cahaya putih
yang sangat menyelokan. Bau dan juga suara itu dari sana, Mas, tunjuk Mira. Kamu yakin kita ke sana, Dek? Yakin, Mas. Daripada kita di sini mati kelaparan. Mira pergi mendahuluiku. Aku berusaha mengejar, ku cekal lengannya agar ia tidak meninggalkanku. Saat kami semakin dekat, cahaya itu semakin menyilaukan, teramat silau hingga aku menutup mataku. Mas Anto, Mbak Mira, sadar Mas, Mbak. Aku menangkap sebuah suara yang seakan tidak asing. Saat aku membuka mata, aku telah sampai di rumah, tepatnya di ranjang kamar kami. Aku tertidur bersebelahan dengan Mira. Mira mencoba duduk, raut wajahnya kebingungan. Kenapa kami ada di sini? Bukannya aku menggantung ucapanku. Aku teringat dengan janjiku kepada Pak Harjo bahwa apapun yang akan aku alami bersama Mira dalam membantu Pak Harjo, aku tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Syukurlah kalian sudah sadar, ucap Mas Bima. Mas Bima bersama beberapa warga lainnya membawa kentongan. Sementara salah seorang ibu tetangga kami ini membawa sepiring nasi yang masih mengepul. Ini biasa dilakukan saat ada orang yang hilang atau tersesat di alam astral. Warga kampung percaya, jika menabuh kentongan dan mengipaskan asap nasi panas sembari memanggil nama orang yang tersesat di alam gaib, bisa menuntun orang tersebut untuk kembali ke alam nyata. Mira langsung menyambar nasi itu. Maaf Bu, boleh ini untuk saya? Saya lapar sekali, ucap Mira saat piring nasi itu sudah berpindah ke tangannya. Iya boleh Mbak Mira, silakan makan. Kamu mau Mas? Tanya Mira. Aku menggeleng, entah mengapa rasa lapar seketika hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sungguh membuatku sangat bingung. Makan dulu Mas Anto, kalian sudah pingsan 3 hari. Kemudian Mira tersedak mendengar penuturan dari Mas Bima. Ambilkan minum tolong Bu, pintaku. Seseorang bergegas mengambilkan 2 gelas air putih. Satu beliau berikan kepada Mira dan kemudian langsung dihabiskan oleh Mira. Ini untuk Mas Anto, ucap ibu itu sembari memberikan air putih yang tersisa 1 gelas. Aku kemudian menerimanya karena tenggorokanku terasa begitu kering. Aku kemudian meminumnya hingga tandas. Maksud Mas Bima apa? Pingsan 3 hari? Tanya Mira dengan raut penuh kebingungan. Iya Mbak, 3 hari. 3 hari yang lalu, selepas subuh saya menemukan Mbak dan juga Mas Anto pingsan di halaman rumah. Dibantu warga yang kebetulan melintas, saya membawa kalian masuk ke dalam. Sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Terima kasih Mas Bima dan juga semuanya sudah membantu kami. Aku sengaja memotong obrolan Mira karena khawatir ia keceplosan menceritakan apa yang terjadi kepada kami sebenarnya. Sama-sama Mas Anto, jawab semua orang yang ada di kamar kami. Karena kami sudah sadar, semua orang meminta izin kembali ke rumahnya masing-masing, kecuali Mas Bima. Apa ini ada sangkut pautnya dengan Pak Desa ya Mas? Tanya Mas Bima saat semua orang sudah pergi. Ah tidak Mas, mungkin saya dan juga Mira cuma kesambet. Iya benar Mas Bima, Mira menimpali, seakan tahu situasi yang tengah kuhadapi. Kalian tidak perlu berbohong, saya sudah tahu semuanya jauh sebelum kalian berdua tahu, ungkap Mas Bima. Mata Mas Bima nampak berembun, setitik bening jatuh dari sudut matanya. Pak D adalah orang yang baik. Ya benar-benar sangat baik orangnya. Saya percaya apapun yang terjadi itu bukan atas kehendaknya. Terang Mas Bima. Maksud Mas Bima apa? Tanyaku. Saya sudah tahu kalau Pak D memiliki ilmu abadi. Dengan bantuan burung itu, Pak D bisa tahu kapan seseorang akan meninggal. Mas Bima menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melanjutkan penuturannya. Tapi itu semua bukan kehendak Pak D. Semua itu karena Allah sembrono kembarannya, lanjut Mas Bima. Dari mana Mas Bima tahu? Mas Bima menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa tahu perkara yang menimpa Pak Harja dan kembarannya?
Aku dan juga Mira begitu terkejut. Mas Bima mencoba membantu Pak Harjo untuk menemukan jimat yang dikubur oleh Pak Harja. Namun bertahun-tahun berlalu, bezel itu tidak kunjung ditemukan. Bahkan sekarang Mas Bima dilanda kebingungan. Pak Harjo sudah meninggal, sementara ia tidak tahu siapa pengganti Pak Harjo. Selain mencari bezel itu, kita juga harus mencari siapa pengganti Pak Harjo, terang Mas Bima. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya, Mas? Entahlah, Mas. Kalau kita tidak bisa menemukan orang itu, bagaimana, Mas? Tanya Mira. Kita tidak bisa memusnahkan ilmu abadi itu, Mbak. Karena yang bisa memusnahkan hanya orang yang terpilih. Setelah menceritakan semua yang Mas Bima tahu, akhirnya Mas Bima pamit untuk pulang. Kini hanya ada aku dan juga Mira. Untuk sesaat kami hanya saling diam, memikirkan apa yang baru saja kami alami. Bagaimana kita bisa pingsan 3 hari, Dek? Rasanya kita hanya melewati 1 malam saja. Enggak tahu, Mas. Mungkin perbedaan waktu, alam gaib dan alam nyata juga. Akhirnya aku dan juga Mira memutuskan untuk beristirahat karena badan terasa sangat lelah. Entah berapa lama aku dan juga Mira terlelap sampai akhirnya sebuah suara ketukan di pintu membawaku kembali ke alam sadar. Saat aku bangun, Mira tidak lagi kutemui di dalam kamar. Mungkin Mira bangun duluan, batinku. Ketukan di pintu masih terdengar. Akhirnya aku putuskan untuk menghampiri dan juga membukakan pintu. Saat pintu terbuka, kabut tebal menyambutku. Hawa dingin menyergap, membuat bulu kutuku meremang. Dengan langkah pelan, aku berjalan membelah kabut. Pandanganku terbatas membuatku kesulitan untuk mencari siapa gerangan yang mengetuk pintu itu. Sosok bayangan tertangkap indera penglihatanku. Siapa itu? Tanyaku sembari mendekat. Hening tidak ada jawaban, aku semakin diliputi rasa penasaran. Siapa? Tanyaku. Saat itu jarak kami semakin dekat. Seseorang itu membelakangiku membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Ditambah dengan suasana yang berkabut membuatku semakin sulit untuk mengenali. Saya, Mas, jawabnya. Suara itu sangat familiar bagiku. Aku yakin Pak Harjo lah pemiliknya. Pak Harjo? Tanyaku memastikan. Iya, Mas. Mas Anto jangan takut. Saya tidak ada maksud menakuti Mas Anto, jawab Pak Harjo. Aku bergeming. Meski sedikit rasa takut membuatku ingin segera berlari, namun urung kulakukan. Mas Anto tidak perlu bingung. Dari mana memulai pencarian bezel itu? Saya harus mulai dari mana, Pak? Kondisi hutan dulu dan sekarang kan sudah jauh berbeda. Tempat ritual itu ada di kebun pisang tidak jauh dari pemakaman umum di kampung kita, Mas. Tapi di sebelah mana, Pak? Tanyaku lagi dan belum sempat Pak Harjo menjawab, sosoknya semakin memudar dan akhirnya hilang di pandangan. Pak Harjo, Pak, teriakku. Pak Harjo, teriakku kembali. Aku baru menyadari, ternyata aku hanya bermimpi. Kini aku masih berada di tempat tidur bersama Mira. Karena terkejut dengan teriakanku, Mira pun ikut terbangun. Kenapa lagi, Mas? Tanya Mira. Tadi Mas bermimpi, Dik. Pak Harjo kasih petunjuk untuk kita mencari bezel itu. Di mana, Mas? Ya, Mas belum tahu tempatnya. Tapi Pak Harjo bilang tempat ritual yang kita lihat itu ada di kebun pisang yang tidak jauh dari pemakaman umum kampung kita. Ya udah, ayo kita cari sekarang saja, Mas. Biar cepat kelar urusannya. Mira bergegas bangkit dan hendak melangkah pergi. Tunggu dulu, Dik. Kita jangan sembrono, jagaku sembari meraih tangan Mira. Mira diam sejenak, namun akhirnya ia ikut duduk kembali di sampingku. Jadi kapan kita mulai mencari, Mas? Tanya Mira. Kita istirahat dulu, sampai kondisi kita benar-benar pulih. Mira mengangguk mendengar jawabanku. Kondisi kami berdua memang sedikit lemah karena beberapa kejadian mistis yang kami alami. Aku dan juga Mira memerlukan waktu untuk beristirahat, sekedar untuk memulihkan tenaga kami. Kemudian sebuah ketukan di pintu mengagetkan aku dan Mira. Kami memutuskan untuk pergi keluar
melihat siapa yang datang bertamu malam-malam begini. "Assalamualaikum Mas Anto, ini saya Bima." "Waalaikumsalam," jawabku sembari membukakan pintu. "Mas Bima, ada apa ya?" "Ini Mas, berkat selamatan, jangan lupa besok ikut tahlilan ya Mas." Mas Bima kemudian mengulurkan kresek hitam dan Mira pun menerimanya. Tidak lama Mas Bima pun berpamitan. Begitu juga dengan aku dan juga Mira, kami memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Mas, ternyata benar ya kita tersesat 3 hari. Nyatanya ini sudah malam kelima tahlilan meninggalnya Pak Harjo," tanya Mira memastikan. "Ya tadi kan kamu dengar sendiri apa kata Mas Bima kan? Mas Bima bilang ini malam kelima." Akhirnya aku dan juga Mira memutuskan untuk membuka makanan yang dibawa Mas Bima. Nasi yang dibungkus daun pisang dengan sepotong ayam tim. "Makan lagi yuk, aku lapar Mas." Aku kemudian mengangguk. Mira berlalu ke belakang untuk mengambilkan air untuk cuci tangan. Malam ini aku dan juga Mira makan sangat lahap sekali. Rasa lapar dan lelah yang seakan tidak ada habisnya. Setelah makan, aku dan juga Mira memutuskan menunaikan kewajiban 4 rakaat kami. Karena malam semakin larut, aku dan juga Mira akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Malam ini berlalu dengan sangat cepat. Aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa mimpi aneh ataupun diganggu oleh arwah Pak Harjo. Benar-benar malam yang sangat aku rindukan. Setelah beberapa waktu, memulai malam dengan berbagai kegiatan mistis. "Teh panasnya Mas." Mira segera duduk di dekatku setelah meletakkan segelas besar teh panas. "Kondisi kamu gimana, Dek? Apa masih lemas?" "Sudah agak mendingan Mas. Tadi malam aku bisa tidur nyenyak," jawab Mira. Aku mengangguk, lalu kembali fokus kepada pikiranku sendiri, memikirkan bagaimana caranya untuk mencari basal itu. "Mas, kenapa malam melamun?" tanya Mira. "Enggak Dek, Mas cuma kepikiran bagaimana caranya mencari basal itu." "Coba ajak Pak Ustadz untuk ikut mencari. Ceritakan semuanya kepada beliau." Suara Pak Harjo terdengar sangat jelas. Aku dan juga Mira saling pandang. Tidak beberapa lama, Mira menutup mata saat melihat ke arahku. "Kenapa Dek?" tanyaku. "Pak Harjo Mas ada di belakang kamu." Mira setengah berbisik sembari menuju ke arah belakang punggungku. Masih dengan menutup mata, Mira nampak ketakutan. Seketika ya aku ikut merinding mendengar apa yang Mira katakan. Ingin segera berlari, namun ragu karena di luar juga pasti masih gelap, karena matahari belum terbit. Dan kemudian terdengar suara burung itu lagi. "Astagfirullah," seruku bersama Mira. Burung itu sepertinya hinggap di atas atap rumah kami. "Ada apa ini Mas?" tanya Mira. "Entahlah Dek." Saat aku dan juga Mira tengah dilanda ketakutan, sebuah suara seperti benda jatuh mengagetkan. Aku langsung mendongak, melihat ke sumber suara. Sebuah cahaya menyerupai kilat muncul, disusul kepulan asap yang tiba-tiba mengepul dari atap rumahku. Asap itu kemudian turun dan mengembus ke arahku. Seketika semuanya menjadi gelap. "Mas," wajah Mira menyambutku saat aku membuka mata. "Mas, kenapa Dek?" "Mas pingsan di meja makan." Aku bergeming, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Kepingan kejadian mulai terbayang dalam ingatan. Kilat cahaya dan juga kepulan asap hingga semuanya mendadak gelap. Sebuah cahaya senter menarik kesadaranku. Saat aku mulai membuka mata, aku tersadar bahwa aku telah berada di tempat ritual yang pernah aku datangi bersama Mira. Suara burung itu benar-benar terdengar menggema, begitu juga dengan kepak sayapnya, namun entah di mana keberadaannya. Aku mencoba mendongak mencari di mana keberadaan burung itu. Saat aku mulai lelah mencari keberadaan burung itu, aku dikagetkan oleh sesuatu yang mendadak hinggap di bahuku. "Burung ini?" ucapku kaget. "Dia memilihmu Mas." Suara Pak Harjo terdengar sangat jelas. Perasaan terkejut dan juga takut bercampur menjadi satu, sampai akhirnya aku terpeleset dan juga jatuh.
Saat aku mencoba bangun, ternyata sudah ada Mira di dekatku. "Mas, kenapa kamu melamun lagi?" tanya Mira. "Mas lagi ingat-ingat kejadian waktu Mas pingsan, Dek." "Mas sudah ingat? Apa yang terjadi, Mas?" Aku menggeleng, bukan bermaksud untuk menakuti Mira. Hanya saja, aku tidak ingin membuatnya merasa khawatir. Beberapa hari berlalu, aku mulai terbiasa melihat burung itu berterbangan di sekitarku. Meski saat ia bersuara aku masih saja diliputi rasa khawatir. Aku takut kalau ada orang yang terdekatku yang akan meninggal. Aku harus segera mencari basal itu. Bukankah hanya orang yang terpilih yang bisa memusnahkan ilmu ini? Dan burung itu sudah memilihku, batinku. Meski langit mulai gelap, aku memutuskan untuk segera pergi ke kebun pisang tersebut. "Mas mau kemana?" "Udah mau maghrib," teriak Mira dari dalam rumah. "Mas hanya pergi sebentar kok, Dek." Setelah menjawab pertanyaan Mira, aku bergegas pergi ke kebun pisang di dekat area pemakaman. Jalan begitu sepi karena memang warga kampung ini pantang keluyuran di saat waktu maghrib tiba, kecuali pergi ke langgar. Tidak terasa aku telah sampai di kebun pisang. Belum terlalu gelap, sehingga aku masih mampu untuk melihat dengan jelas. "Di mana ya?" gumamku. "Di dekat bonggol kayu lapuk itu." Sebuah bisikan terdengar. "Mas." Tanpa menoleh, aku bisa memastikan bahwa Mira lah yang memanggilku. "Kenapa nyusul ke sini, Dek?" tanyaku tanpa menoleh. "Mas lupa bawa cangkul?" Mira menyodorkan sebuah cangkul kecil, dan aku pun menerimanya. "Sudah tahu di mana tempatnya, Mas?" "Sudah, Dek, di bonggol kayu itu, tapi Mas juga belum yakin." "Biar aku bantu ya, Mas." Tanpa menunggu lama, Mira mendekat ke bonggol kayu yang kumaksud. Mira berjongkok dan juga memegang bonggol kayu itu. "Benar, Mas, di sini. Aku lihat ini adalah tempat ritual itu dan sepertinya memang posisi basal itu dikubur di sini." Aku dan juga Mira langsung menggali cukup lama sampai akhirnya cangkulku seperti menabrak sesuatu. "Ada apa, Mas?" tanya Mira saat aku berhenti mencangkul. "Coba kamu nyalain korek ini, Dek." Dengan cahaya korek api yang Mira nyalakan, aku mencoba menyibak tanah yang telah kucangkul, sampai akhirnya tanganku menggapai sesuatu. "Itu apa, Mas?" Sebuah gulungan kain. Dengan susah payah aku tarik bersama Mira. "Ini, Dek, beselnya, tunjukku." Saat aku dan juga Mira hendak membakar besel yang kami temukan, suara gaduh menghentikan kami. "Itu di sana, Mbak Mira dan juga Mas Anto sedang ritual ilmu hitam." Suara yang sungguh membuat kami terkejut. "Fitnah apa ini?" Aku dan juga Mira mematung saking terkejutnya. "Ada apa ini, Mas Bima?" tanyaku. Mas Bima seperti memimpin rombongan warga. "Jangan berlagak bodoh, Mas Anto. Kami semua ada di sini untuk menangkap basah Mas Anto dan juga Mbak Mira yang sedang melakukan ritual ilmu hitam," seru Mas Bima. "Bakar saja mereka, bakar. Bawa sial saja." "Iya benar, bakar saja." Saut-sautan warga membuat Mira menangis. Badannya gemetar, ia pasti telah ketakutan. "Saya bisa jelaskan semua ini," ucapku. "Jelaskan apa, Mas?" "Semuanya sudah jelas." Mas Bima memegang sebuah jerigen yang sepertinya berisi minyak tanah. "Siram saja, Mas. Siram terus bakar," ucap salah satu seorang warga. Saat Mas Bima hendak menyiram kami, burung itu tiba-tiba menyambar jerigen yang Mas Bima bawa sampai isinya menyiram tubuh Mas Bima itu sendiri. Semua terperangah dan lari ketakutan. Hanya beberapa orang yang tetap tinggal, sampai akhirnya Pak Ustadz datang. "Mas Bima, jangan asal fitnah, apalagi untuk kepentingan Mas Bima sendiri." "Maksud Pak Ustadz apa?" tanya Mas Bima. Mas Bima paham apa maksud saya. "Bapak-bapak yang ada di sini, tolong dengarkan saya. Mas Anto dan istrinya sedang ingin menyelamatkan kita semua dari teror burung itu. Mereka bukan sedang melakukan ritual ilmu hitam seperti yang dituduhkan oleh Mas Bima," sambung Pak Ustadz. "Jangan belain orang yang salah, Pak Ustadz," hardik Mas Bima. "Saya tidak membela. Mas Bima tahu konsekuensinya kan jika ingin memiliki ilmu abadi itu. Mas Bima bukan yang dipilih. Jika Mas Bima memaksakan,
Mas Bima tahu apa yang akan terjadi kepada Mas Bima. Saya tidak peduli, jawab Mas Bima. Mas Bima ini mendadak menjadi orang yang seperti kesetanan, hendak merebut bezel yang ada di tanganku. Pak Ustadz dan juga beberapa orang yang lain mencoba untuk memegangi tubuh Mas Bima. Cepat bakar Mas Santo, pinta Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Aku sedikit menjauh sebelum menyalakan korek. Korekku aku nyalakan dan langsung membakar bezel yang sudah kuletakkan di tanah. Aku mundur dan memandangnya dari kejauhan bersama yang lain. Tidak, jangan. Sudah bertahun-tahun aku memimpikan bisa menjadi penerus Pak D, teriak Mas Bima. Tanpa diduga Mas Bima berontak dan berhasil melepaskan diri. Mas Bima berlari dan langsung menyentuh bezel yang tengah terbakar itu. Wah, jerit Mas Bima. Tubuh Mas Bima terbakar karena ia kan sebelumnya tersiram minyak tanah yang ia bawa sendiri. Kami sudah berusaha memadamkan dengan alat seadanya, mengibas dengan dedaunan, hingga akhirnya api itu padam. Namun sayang Mas Bima tidak terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap kami serempak. Sementara semua orang mengurus jenazah Mas Bima, aku dan juga Mira memunguti abu bezel yang terbakar itu. Keesokan harinya setelah kami memakamkan jenazah Mas Bima, aku, Mira, dan Pak Ustadz pergi ke laut dengan menyewa perahu kecil. Kami membelah ke tengah laut. Tabur di sini saja Mas, Pak Ustadz memberi saran. Baik Pak Ustadz, aku menabur abu yang aku bawa. Abu itu hilang saat menyentuh air laut. Bersamaan dengan itu, seekor burung yang setia mengikutiku beberapa hari ini terbang di atas kami. Perlahan burung itu memudar seperti sebuah gambar, berganti dengan asap putih yang mengepul lalu menghilang. Tugas Mas Anto sudah selesai, ucap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semenjak kejadian itu, warga kampung sudah tidak khawatir lagi dengan adanya burung itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Saya sarankan untuk kalian yang menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kalian ya teman-teman. Banyak yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga yang baik kita ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita seru selanjutnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.